Shalom umat Victory, umat berkemenangan Tuhan. Kita jumpa pagi ini dalam Victorious Devotion. Kita mau merenungkan kebenaran firman selama 10 menit ke depan. Dan kita mau mengundang Tuhan hadir di dalam sepanjang hari hidup kita. Kita mulai, kita satukan hati di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih, untuk anugerah, untuk kesempatan yang luar biasa di mana kami pagi ini boleh berjumpa dengan Engkau di dalam saat teduh berkemenangan, di dalam Victorious Devotion yang akan membawa kami dalam kemenangan bersama dengan Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, pimpin dan sertai kami. Pimpin, tuntun, mengenal Engkau, mengerti isi hatimu lebih dalam lagi. Dalam nama Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom umat kemenangannya Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Kalau pagi ini kita ada mau merenungkan kebenaran firman. Saudara yang kekasih, kita masuk di dalam hari-hari kita, memulai hari-hari kita, dan puji syukur kepada Tuhan kalau kita boleh berkesempatan untuk merenungkan kebenaran firman yang menjadikan kita kuat di dalam Tuhan. Tema di bulan April seperti kita tahu bahwa kita berjuang mempertahankan iman. Untuk apa? Untuk kita jadi pemenang. Seperti tema besar di 2024 yaitu barang siapa menang. Bagaimana berjuang mempertahankan iman? Salah satunya kita mau renungkan pagi ini dengan cara apa? Meminta segala sesuatu dengan iman. Meminta segala sesuatu dengan percaya kepada Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pagi ini kita mau renungkan firman dari Yakobus 1 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita baca satu renungan firman Tuhan di mana kita dikatakan meminta dengan iman. Minta dengan iman, dengan percaya. Ya, kita tahu bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, yang belum kita lihat. Bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Oleh sebab itu pada saat kita berdoa, kita meminta dengan iman, kita berdoa meminta dengan percaya kita. Dan dikatakan di sini bahwa jangan bimbang, artinya percaya penuh bahwa apa yang kita minta, kita bisa dapatkan. Kita sudah dapatkan, Tuhan sudah sediakan bagi saudara dan saya. Hanya waktu di mana kita menunggu apa yang kita doakan, yakin dan percaya Tuhan berikan yang terbaik dalam hidup saudara dan saya. Pagi ini kita mau belajar menenungkan beberapa poin, diantaranya adalah ketegasan dalam keyakinan. Saat kita meminta kepada Tuhan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita yang hidup, yang Dia sudah menyelamatkan saudara dan saya, penting bagi saudara dan saya memperkuat iman, menjadi dasar di mana itulah pondasi kita untuk meminta. Berhenti untuk ragu-ragu. Tadi dikatakan kalau kita ragu-ragu, kita bagaikan kapal yang diombang-ambingkan kian kemari oleh ombak dan bisa bicara pengajaran yang keliru, bisa bicara juga gelombang yang datang itu pencobaan, kesulitan, kesukaran yang mau merenggut iman percaya kita kepada Tuhan. Dengan iman yang kokoh, dengan iman yang kuat, dengan iman yang yakin bahwa Yesus itu Tuhan dan Dia berjanji dan sanggup menggenapi, kita meminta dengan iman. Oleh sebab kita meminta dengan iman yang kokoh, kita dapat meresapi setiap janji-janji Tuhan. Kita dapat meminta dengan yakin dan kita percaya bahwa yang Tuhan berikan adalah yang terbaik. Bahwa apa yang Tuhan berikan itu ya dan amin untuk kebaikan saudara dan saya. Poin yang kedua adalah meminta dengan iman, bicara meminta dengan ketulusan, dengan kelurusan, dengan hati yang berpaut kepada Tuhan, dengan sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, melihat ke dalam hati kita Tuhan, bahwa hati kita meminta dengan ketulusan hati, dengan hati yang tidak bengkok, dengan hati yang tidak menyimpang, sehingga Tuhan, saya yakin dan percaya, Dia Allah yang akan menjawab setiap doa yang lahir
dari ketulusan hati. Penting kita bersikap jujur, rendah hati kepada Tuhan. Meminta dengan rendah hati. Tahu posisi kita adalah anak Tuhan yang dikasihi Tuhan. Tetapi kita tidak merengek-rengek, tetapi kita meminta dengan ketulusan hati dan kejujuran hati. Di mana menyerahkan segala sesuatunya kehendak Tuhan yang jadi dalam kehidupan kita. Kita belajar dari Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Dia berdoa begitu rupa, tetapi di akhir dia berkata bahwa bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu yang terjadi. Ketulusan hati begitu penting. Tanpa menyembunyikan apapun di dalam hati kita. Dan kita percaya bahwa Dia, Allah kita yang luar biasa, yang hidup, yang menggenapi janjinya. Dia akan mendengar, akan menjawab doa kita. Dan Dia akan menunaikan janji itu dengan penuh kasih dan keadilannya. Yang selanjutnya, kita berdoa juga dengan kesetiaan dalam menanti. Saudara yang kekasih, seringkali ini menjadi masalah dalam kehidupan kita orang percaya. Bahwa tatkala kita mau berdoa, kita mau segala sesuatu instan. Doa dijawab, doa segera dijawab. No. Bukankah kita belajar dari banyak hal untuk menanti jawaban Tuhan? Kita belajar dari seorang Abraham, di mana janji Tuhan bagi seorang Abraham, dia akan menjadi bapa banyak bangsa, dia akan menjadi bapa orang percaya. Dari Abraham kita percaya bahwa menanti itu juga menjadi hal yang sangat penting. Di mana Abraham pernah gagal menanti, di mana Abraham pernah melakukan dengan caranya sendiri untuk gapai janji daripada Allah, menggunakan caranya, menggunakan ide daripada pasangannya. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, menanti jawaban Tuhan dengan setia. Di poin yang ketiga saya katakan, setia menanti jawaban Tuhan itu hal yang sangat juga penting. Di mana kita mau menanti dengan sabar, percaya bahwa Tuhan itu bertindak dengan caranya. Kadang-kadang kita berkata bahwa sudah tidak ada jalan, there is no way. Tapi ada lagu yang berkata bahwa saat tiada jalan, Dia buka jalan. Saat tiada jalan, Dia yang buka, bahkan Dia yang buat jalan bagi saudara dan saya. Haleluya. Dan Dia bekerja bukan menurut jalan saudara dan saya. Bukan menurut pengalaman, bukan menurut pengetahuan, bukan menurut apa yang kita pikirkan. Tapi Dia bekerja di jalannya yang tidak terlihat oleh kita. Bahkan dikatakan bahwa di padang gurun pun ya, ada mata air, ada sungai yang kita bisa temui. Itu kedahsyatan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ayo meminta dengan iman. Jangan pernah diam, jangan pernah merasa enggak mau minta, ayo minta. Dan dalam meminta ada 3 hal. Tegas di dalam iman atau keyakinan. Yang kedua, kelurusan hati atau ketulusan. Yang ketiga, setia dalam menanti waktu dan jawaban Tuhan. Kiranya 3 hal yang menjadi perenungan kita pagi ini boleh menuntun kita di hari ini dan di hari-hari berikutnya. Untuk kita mampu meminta dengan iman. Untuk kita mampu mengimani Tuhan yang kita sembah. Dia dahsyat dan luar biasa. Dan kita boleh berjuang mempertahankan iman. Dan kita masuk dalam bilangan orang-orang yang dikatakan kita jadi pemenang. Haleluya, kita satu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih, untuk cinta, untuk pertolongan Tuhan. Pagi ini kami belajar untuk merenungkan kebenaran firman. Bagaimana kami meminta dengan iman. Bagaimana kami meminta dengan keyakinan yang teguh. Bagaimana kami meminta dengan ketulusan hati. Bagaimana kami meminta dan setia menanti jawaban Tuhan. Kiranya ini menjadi kekuatan kami untuk mempertahankan iman. Untuk berjuang terus dan jadi pemenang. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ayo terus komen di kolom komentar. Ayo terus sampaikan dukungan. Ayo terus sampaikan permohonan doa. Dan kita terus berjuang mempertahankan iman dan jadi pemenang. Salam kemenangan. Sampai jumpa di Victorious Devotion berikutnya. Haleluya.